Oke. Halo Bapak, selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Apa kabar Pak? Baik Bu. Sehat Bu? Sehat Pak. Kira-kira Alhamdulillah. lagi di mana ini Pak? Saya lagi di rumah nih Bu. Baru pulang dari sekolah, duduk-duduk itu. Oh, Udah iya Pak. duduk Eh, santai-santai. Adalah terpikirkan ada permasalahan gitu. iya Pak, karena saya baca SMS tadi Bapak mungkin bisa memberikan waktu sharing. Hari ini terima kasih Bapak sudah memberikan komunikasi tadi melalui WA untuk kita berkomunikasi saat ini. Dan terima kasih sudah memberi kesempatan juga bagi saya untuk bisa saling sharing sama Bapak atas permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Eh, Baik Pak, kira-kira sudikah Bapak untuk ya bercerita kira-kira apa yang bisa kita sharing untuk saat ini? Saya berikan kesempatan Bapak, Iya, silakan. terima kasih banyak Bu atas kesediaan Ibu yang mau mendengarkan keluhan atau keluh kesah atau permasalahan yang saya hadapi selama ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu. Mudah-mudahan nanti dengan adanya curhatan atau ngobrol kita pada sore hari ini, solusinya akan terpecahkan. Begini Bu, Iya Pak, silakan. sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu Bu. Nama saya Samrin SPD, guru SMP, adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Loyalas Satap, Kecamatan Labu Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara. Begini Bu, saya memimpin sekolah itu kira-kira ada beberapa tahun, sekitar 9 tahunan, ya, cuman 2 periode, berhenti naik begitulah. Mm-mm. Kepemimpinan itu Bu, saya ada menghadapi beberapa permasalahan di situ, salah satunya tentang kedisiplinan guru. Mhm. Iya Pak. Kedisiplinan guru dalam proses belajar mengajar di sekolah itu, terutama baik dia kehadirannya atau kedatangannya, bahkan dalam pemberi pemateri di dalam proses belajar mengajar di kelas. Ya Bu, Iya. itulah permasalahan yang saya alami dari Mm-mm. tahun ke tahun, kayaknya tidak ada perubahan gitu. Berubah satu, kambuh satu, berubah satu, kambuh satu, gitulah Bu. Iya Pak. Ketika Bapak sudah menjabat selama 9 tahun ya Pak ya, Iya Bu. berarti kalau kita melihat selama 9 tahun, hari ke hari, permasalahan itu tetap menjadi suatu utama juga ya Pak dalam sekolah. Nah, kira-kira Bapak, ketika itu yang selalu masalah, udah setelah Bapak pelajari selama 9 tahun, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan utama bagi guru-guru tersebut? Kenapa hal itu bisa terjadi setelah Bapak melihat situasi seperti ini, Bapak? Dari si permasalahan itu Bu, dari tahun ke tahun itu yang saya hadapi, permasalahannya itu aja Bu. Yang pertama, adanya di keluarga, misalnya nanti anak Mmm, sakit, suaminya sakit. Terus yang kedua ada juga lagi hambatan ekonomi. Yang ketiga, mhm, jarak tempuh dari rumahnya ke sekolah ada juga jadi permasalahan. Ada iya, juga yang rumahnya dekat juga ada kendala lagi. Makanya saya kadang berpikir titik permasalahannya ini di mana. Yang iya, jauh juga bermasalah, yang mhm, dekat juga bermasalah, kadang yang jauh nggak bermasalah, yang dekat bermasalah. Nah, itu. iya ya, Pak, Uh, Makanya saya ingin curhat sama Ibu dengan permasalahan ini. iya, Pak. Iya, Bapak. Nah, ketika sudah Bapak ada berbagai cerita tadi ya, Pak, ya, waktu bisa dibilang keluarga juga menjadi permasalahan ya, Pak, ya, jarak juga tetap ada masalah. Ketika Bapak menghadapi tersebut, kira-kira pernah nggak Bapak, memberikan atau berkomunikasi kepada mereka, apakah mereka memberikan respon yang baik kepada Bapak begitu, Pak? Kira-kira apa sudah tindakan yang paling
udah Bapak lakukan sebelumnya? Gini Bu, itu permasalahan itu kan jadi istilahnya kalau kita bilang itu sudah membudaya bagi seseorang guru di situ Iya, pendidiknya. Langkah yang sudah saya lakukan macam-macam Bu, pendekatan secara keluarga sudah, saya datangin ke rumahnya, main-main, cerita, ngobrol sama ayahnya, kadang cerita sama suami atau istrinya, bawa kadang ada apa namanya makanan lagi atau ngopi bareng di rumah dia atau ngopi bareng di keluarga dia, ngajak minum, datang ke rumahnya. Udah, selanjutnya Bu, juga sudah kita lakukan itu langkahnya secara apa namanya disiplin dengan pembinaan, itu disiplin sekolah, aturan sekolah udah kita buatkan. Kita buat pembinaan, kita panggil gurunya secara pribadi, kadang melalui langsung saya sebagai kepala sekolah memanggil gurunya atau ibu itu atau bapak itu ke ruangan, ke iya, ruangannya, ke ruang guru, saya panggil supaya jangan tersinggung dengan teman-teman yang lain karena image-nya kadang dipanggil kepala sekolah itu udah jelas ada permasalahan gitu kan. Saya iya, panggil secara diam-diam supaya dia jangan tersinggung dengan orang lain. Saya buat buku pembinaan gurunya itu, Bu coba tuliskan semalam kenapa nggak datang gitu. Suruh iya, ya, ditanya Pak. tanggalnya, hari alasannya apa, beri tanda tangan. Sudah kita lakukan Bu juga, berubah dua Mmm, tiga hari kambuh lagi, ada berubah seminggu kambuh lagi. Yang ketiga sudah juga kita lakukan pendekatan melalui pengawas sekolah. iya, Uh, ya, Kami dengan pengawas sekolah memanggil dia, buat perjanjian, buat pernyataan apa keluhannya, berubah sebulan atau seminggu 2 minggu kambuh lagi gitu Bu. Makanya permasalahannya ini cuman orangnya sih nggak banyak Bu, yang guru-guru iya, bermasalah itu memang nggak banyak. iya, Cuman dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu orangnya berputar di situ gitu. iya, ya, Pak. Itu Bu. Mmm, terima kasih, Pak, saya melihat usaha Bapak yang sangat luar biasa ya, Pak, ya. Dari berbagai strategi sudah Bapak lakukan, tapi, ada. Tapi Bapak sangat luar biasa, Bapak telah melakukan hal yang terbaik saya melihat. Nah, kira-kira Bapak, dari berbagai solusi yang sudah Bapak buat ya, strategi yang tadinya yang sudah Bapak buat, kira-kira, rencana solusi yang lebih, baik yang Bapak pilih dari setiap, strategi yang sudah Bapak lakukan, kira-kira yang mana itu, Pak, di situasi ini? Solusi yang sudah saya jalankan Bu, yang terbaik kayaknya itu melalui aturan atau disiplin yang diterapkan oleh aturan sekolah itu atau aturan pemerintah, bagaimana cara kita, strategi kita untuk menegakkan disiplin sekolah itu, karena udah kita tempuh secara kekeluargaan itu kurang kayak Bu. Tapi kalau Iya, dibebani dengan tugas, dengan apa namanya beban disiplin di sekolah, misalnya gini, kalau ibu itu misalnya nggak bisa kita pimpin lagi, kasih surat panggilan, kita tegur secara lisan nggak juga berubah, kita tegur dia secara apa surat nggak juga berubah, ya kita serahkan sama pengawas sekolah juga, ya kita serahkan ke dinas bagaimana tindakan berikutnya gitu Bu. Itulah iya, dari Pak. banyak solusi yang udah saya jalankan, yang saya apa namanya empati saya tinggi kepada guru, ya juga nggak ada perubahan gitu. Berubah Mmm, sini, berubah seminggu 2 minggu, berubah kambuh lagi kan gitu. iya, Pernah itu saya lakukan Bu, langkah-langkahnya bagaimana ibu ini misalnya saya jemput ke rumahnya juga pernah, pagi-pagi cepat-cepat saya ke rumahnya, Bu hari ini ada mmm, jam, ayo barengan kita sekolah gitu. Pas kebetulan lewat rumah ibu ini dari kota tadi, lewat dari sini, ayo bareng kita sekolah Bu. mmm, Gimana sama-sama nanti minum kopi di jalan kita sebelum jam sekolah, sebelum pelajaran dimulai kita bareng-bareng. Udah pernah kita lakukan iya, Bu juga. mhm, Malah timbul dia image-nya yang nggak baik bagi dia kan. Bagaimana? Nggak apa-apa lah biar kepala sekolah jemput saya tiap hari katanya, nggak ada semua. Itu Bu, itu langkah. iya, Berarti langkah terbaiknya itu yang saya pikir yang saya kerjakan itu, kita jalankanlah disiplin sekolah itu, disiplin peraturan yang telah disepakati di sekolah itu yang lebih baik Bu. Apa namanya? iya, Kita udah empati secara keluarga itu enggak ini. Itu nggak iya, maksimal hasilnya Bu. Oke Bu. iya. Baik Pak, terima kasih sangat luar biasa Bapak,
terlihat dari kepedulian Bapak terhadap kepemimpinan Bapak yang saya lihat saat ini. Namun Pak, saya ingin, mendengar, apa kira-kira tolak ukur Bapak sehingga, Bapak merasa nanti strategi yang sudah Bapak lakukan itu, sudah pas dan berhasil nantinya? Bagaimana tolak ukur Bapak terhadap tindakan si guru tadi, melihat strategi yang sudah Bapak lakukan? Ya, gini Bu, tolak ukurnya begini Bu, ya nanti dari beberapa orang guru dulu itu yang ada permasalahan dengan kedisiplinan itu, saya bebani dengan kita buat aturan sekolah yang sudah kita sepakati bagaimana dia merasa ada beban sama di pundak dia. Misalnya kalau sekian hari tidak masuk, kita misalnya adalah tegurannya ke pengawas, dia takut dia sebagian kan. Misalnya ada dua atau tiga yang ada pasti perubahan, dah jelas perubahan. Kalau melalui teguran secara keluarga lisan itu kayak nggak ada beban sama dia gitu. Nggak ada apa namanya, kalau kita bilang masalahnya malunya itu nggak ada. Iya iya. Kalau misalnya udah didatang, malu lah saya ini nggak. Tapi begitu kita uh, tegakkan ke dia itu teguran berdisiplin sekolah itu, misalnya ibu 3 hari nggak datang, ya udah dipanggil diserahkan sama pengawas, dipanggil pengawas atau pengawas datang ke sekolah menasihatin dia, itu lebih lebih apa namanya Bu, lebih efektif kayaknya untuk kita jalankan gitu. Dan Iya guru itu merasa terbebani. Nah, nanti iya kawan yang lain, penyakit yang ibu guru yang satu ini kepada kawannya susah tertularnya karena dia lihat iya. begitu dia nggak datang, nggak disiplin dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya, langsung ke pengawas ya. Akhirnya penyakit itu nggak mudah tertular. Tapi kalau pendekatan keluarga secara empati keluarga kita nggak malah berpengaruh pada yang lainnya gitu Bu. Tapi kalau Iya. melalui disiplin yang udah disepakati, yang lain juga merasa apa namanya itu terbebani. Kalau seandainya saya nanti dipanggil kayak gitu kan malu saya. Iya. Atau administrasi saya nggak bisa terselesaikan. Itu ya kira-kira Bu. Iya Pak, terima kasih sangat luar biasa ya Bapak. Usaha Bapak sangat luar biasa dalam menangani permasalahan yang sedang Bapak hadapi dan cukup memberikan inspirasi dengan solusi atau strategi yang sudah Bapak berikan. Nah, Bapak, karena terlihat dari, tingkat kualitas yang strategi sudah Bapak buat memberikan efek yang baik ke depannya, dan satu lagi saya bangga dengan Bapak karena Mira, Bapak kalau belum keluar dari situ, Bentar Bu, terus ulangi minum pertanyaan Bu. ya, ya, biar maaf Pak, tidak ya. Ya, tersenyum. bentar Bu. Nah, Lanjut Bu. ya, baik Bu, dengan setiap strategi yang Bapak buat itu sangat luar biasa dan Bapak memiliki, tanggung jawab yang sangat luar biasa dan di sini Bapak, kira-kira apa komitmen Bapak nantinya ke depan? Dengan hal ini kan pastinya, berbagai cara sudah Bapak lakukan, tetapi fokus Bapak ke mana, ke arahnya? Kan masih banyak juga hal yang harus kita atasi sebagai pemimpin. Saya percaya Bapak sudah menghadapi beberapa kendala dan tantangan dan menjadi komitmen Bapak agar ini tidak menjadi suatu penyakit dalam sebuah pekerjaan atau apa yang Bapak pimpin sekarang, apa kira-kira Bapak? Untuk kedepannya begini Bu, karena kita sebagai pemimpin di suatu instansi atau seperti saya pemimpin di sekolah itu, kalau terus saya berfokus kepada guru-guru yang ini, hanya komitmen saya, misalnya guru saya di situ ada 15 orang, kalau sudah menjalankan tugas yang sekitar 90 atau 90% atau dari 15 orang itu satu atau dua orang ada penyakit seperti itu, saya udah merasa lega Bu. Karena Iya, mungkin satu dua orang itu bisa saya fungsikan nanti piket begitu dia nggak hadir atau saya sendiri yang masuk ke kelas untuk mengatasi Bu itu karena apa namanya permasalahan itu bukan itu aja di peserta iya, didik ada masalah, makanya saya berkomitmen di dalam hati saya nggak mungkin berfokus kepada guru yang bermasalah ini terus menerus sehingga nanti manajemen yang lain atau aktivitas yang lain akan terkendala dengan masalah yang sifatnya itu apa namanya dengan sifat individunya itu yang kurang bertanggung jawab gitu karena banyak lagi pekerjaan atau tanggung jawab yang harus saya selesaikan gitu.
Iya, Pak, sangat luar biasa. Terima kasih, Bapak. Nah, pastinya Bapak tentunya, tanggung jawab Bapak sangat luar biasa. Kira-kira Bapak, adakah teman Bapak berkolaborasi, siapa mungkin yang bisa mendukung Bapak dalam mengatasi setiap permasalahan yang Bapak hadapi saat ini? Ada Bu, teman saya berkolaborasi di situ ada 2 orang. Yang pertama adalah ada tokoh agama di sekolah saya di situ. Kalau di kampung dipanggil Pak Pendeta lah gitu, termasuk udah senior dia kan. Saya Ya, sering bercerita sama Bapak itu, maka kadang Bapak itu apa namanya mengasih solusi ke saya, Pak. Kalau Bapak terus-terusan mengurusin guru si A si B, nanti yang lain bagaimana? Yang kedua wakil kepala sekolah juga senioran dari saya gitu di bidang umur pengetahuan dalam pendidikan. Dengan berkolaborasinya dengan bapak-bapak ini sehingga saya bisa mengerti bagaimana. Kadang saya berpikir berfokus terus ke suatu masalah. Kadang bapak ini mengingatkan saya, Pak, bukan masalah itu aja yang kita hadapi, banyak masalah lain atau tugas yang lain harus kita selesaikan gitu, Bu. Oke, Bu, itu aja. baik, luar biasa Bapak, saya sangat berterima kasih dengan sharing-nya Bapak saat ini, sangat luar biasa Bapak. Bukan hanya sebagai sharing-an Bapak, itu juga menjadi motivasi juga kepada saya, ternyata Bapak sudah sangat melakukan strategi yang sangat luar biasa menjadi, acuan bagi kita juga ke depannya. Terima kasih Bapak. Kira-kira menurut Bapak, adakah manfaatnya kita bersharing saat ini Bapak? Menurut Bapak ada nggak hal yang Bapak rasakan pada saat ini? Wah, saya merasa bangga dan lega Bu karena sharingnya kita sore hari ini permasalahan yang sudah dapat solusi dan titik temunya sehingga saya merasa lega gitu, plong gitu, nggak ada lagi masalah yang membebani saya dengan ada yang berkomunikasi dengan Ibu, bercerita, berdialog bagaimana permasalahan ini sehingga permasalahan itu tidak lagi membebani pikiran saya gitu. Kadang gitu mau tidur teringat nanti masalah ini, kadang terganggu teringat dengan besok sekolah pas jam guru yang ini dengan adanya berdialog dan bercakap-cakap dengan ibu saya merasa lega dan bahagia gitu karena masalah yang sudah teratasi itu Bu dan Baik, saya terima juga kasih. mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu telah bersedia meluangkan waktunya untuk bercerita atau berdialog dengan saya berkomunikasi atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Baik, terima kasih Bapak, semoga, ini tidak putus sampai sini aja Bapak ya, mungkin di hari lain Bu. lagi kita bisa sharing bersama. Terima kasih, semoga kita tetap mendapatkan harapan yang positif ke depannya. Ya saya ucapkan terima kasih, selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Semoga percakapannya tidak berakhir di sini. Nanti kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Semoga permasalahan yang kita hadapi bisa terselesaikan. Terima kasih banyak Bu. Sekian dan terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera sama Ibu Tutiana. Semoga tetap sehat walafiat. Ya Bu dan Amin, terima kasih Bapak, selamat sore, salam sejahtera. sama-sama Bu.